Secara politiknya di sini di kepolisian itu terbagi dari beberapa faksi. Jadi selain Listio Sigit sama Fedy Sambo, ada dua raja kecil, yaitu Fadil Imran dan Niko Afinta. Kapolda Jatim ya? Iya, dan mereka ini semua adalah mereka jadi naik besar itu di bawah Idam Aziz. Makanya Idam ini sekarang infonya kan sedang dianggap diduga terlibat. Ini yang harus diperhatikan, karena kenapa? Informasinya adalah kalau polisi menjadi oknum backingan dari para penjahat, mereka itulah the top money earner-nya di kepolisian, the top money earner. Makanya dikasihlah yang satu memegang Polda Metro, yang satu memegang Jawa Timur, karena itu dua kota terbesar di Indonesia dan mereka itu sangat powerful. Jadi sehingga disinilah Kapolri pun belum tentu berani, karena mereka ini adalah Kapolri kecil. Tapi bro, dua tingkat di atas Irjen itu malah kagak ada itu. Satu tingkat aja udah Kapolda. Sudah Kapolri. Di atas Irjen maksudnya enggak, saya bicara tentang Kapolres. Ya misalnya Kadipropam kan. Ya kalau Kadipropam misalnya. Kapolri. Ya makanya maksud saya kalau Kadipropam kan atasannya kan bukan Komjen, langsung ke Kapolri kan? Enggak bang, jadi Kadipropam itu sebenarnya laporannya ke Bintang 3 juga. Bintang 3 juga? Jadi pada dasarnya dia laporannya sebenarnya ke Kaba. Dari Kaba Kaba Intercam? Kaba apa? Kabar Reskrim. Kabar Reskrim juga? Iya, Kabar Reskrim juga. Ya tapi kalau dua tingkat ya Kapolri juga berarti? Itu dia. Makanya, jadi maksud saya gini loh, saya bilang di mana-mana hati-hati dengan apa yang kita bicara. Ketika Jenderal bilang begitu, yang dia pikirkan tuh Kapolres ke bawah. Iya, dia pikirkan di bawah kan. Kombes ke bawah, untuk Jenderal nggak berlaku. Dia nggak pernah berpikir bahwa kalau sampai suatu saat yang kena itu benar-benar anak buahnya dia sendiri. Iya. Itu loh maksud saya. Jenderal nggak bersalah, dipikirnya begitu kan? Itu, ya kan. Jadi bukan kita jelek-jelekin mereka nih. Mereka harus hati-hati ketika berbicara. Oke, coba kita lihat ya. Nah, tadi belum dijawab. Jadi sebaiknya apa yang harus dilakukan ke Kapolri terhadap Kapolda Metro ini, ya? Atau dibalik, apa yang seharusnya pertanggungjawaban yang bisa diberikan oleh Kapolda dalam kasus ini? Pokoknya terserah dari mana. Ini kalau di luar negeri, kalau kejadiannya internasional di luar negeri nih, di Jepang lah kita anggap ya, atau di Amerika ya, yang dimana etiknya udah tinggi. Itu Kapoldanya pasti sudah langsung resign. Kalau di luar negeri, karena mereka punya etik yang tinggi. Tidak hanya meletakkan jabatan, tapi berhenti. Resign. Keluar, dia berhenti. Gitu loh. Jadi udah pasti dia bilang saya keluar, mundur istilahnya. Karena dia tidak menangani itu secara baik dari awal. Sebagai rasa malu, maksudnya sebagai rasa tanggung jawaban. Tetap doing professionally. Betul. Kan? Kalau ada kasus itu dia baru 3 hari kemudian, it's okay, karena itu mau ditutup-tutupi. Tapi ketika dia tahu dia melakukan tindakan yang profesional, pemberesan dan lain sebagainya kan begitu. Ya, jadi kan seharusnya itu dia mundur, ya kan. Kalau di negara lain lah, Jepang lah, itu kan sangat etik kalau dilaporin dikit dia bersalah, dia mohon maaf mundur, menteri aja mundur. Ya. Di situ Indonesia kagak ada kayak begitu mundur. Nah, apa yang harus dilakukan kalau di Indonesia dia nggak mau mundur? Kapolri harus tegas cut Fadil Imran. Karena kalau jujur ya, menurut opini saya sebagai lawyer pun, beliau itu nggak ada prestasinya. Investasi bodong itu satu pun di Polda Metro Jaya nggak ada yang jalan, Pak. Nggak ada yang jalan, Bang. Mahkota 7,5 triliun, Narada 6 triliun, Minapadi, satu pun nggak ada yang jalan. Abang lihat kan kasus yang terjadi dengan tadi Pak Habib Rizik kan, 2 kali panggilan, belum ketiga loh, dia sampai jemput paksa segala. Abang tahu nggak Polda Metro itu manggil Raja Sabta berapa kali?
Jadi Raja Sabta Oktohari itu saya laporin dugaan penipuan, penggelapan 7,5 triliun. Sampai sekarang itu kasus 3 tahun itu baru naik sidik terus mandek di situ. Dipanggil sama Polri itu 7 kali untuk BAP, untuk klarifikasi. 7 kali panggilan. Nggak datang. Habib Rizik 2 kali, pengawalnya matiin. pengawalnya matiin. Nah ini loh Langsung maksud saya. surveillance ya. Jadi menarik prestasi banget ya. dalam penanganan kasus pidana kalau menurut saya Pak Fadil Imran itu nggak ada prestasinya. Yang dia gembar-gemborin adalah keberhasilan nanganin COVID. Kalau keberhasilan nanganin COVID jangan jadi polisi bang. Jadi aja pegawai di Menteri Kesehatan. Selesai. Jadi dia ini kayak lupa tugas polisi itu apa sih? Ya kan? Oke, menarik ya. Intinya sobat daerah sekalian, harusnya Kapolda mengundurkan diri karena dia doing unprofessional conduct minimal ya. Minimal. Atau kalau dia nggak mau mengundurkan diri, ya Kapolri yang ngasih sanksi. Tapi ini bro ya, yang saya baca, ketika ada spekulasi mengatakan bahwa Kapolda diperiksa, cepat-cepat Kadip Humasnya mengatakan nggak benar itu berita. Seolah-olah terkesannya kok Kapolda ini kuat banget ya, kayak kesannya gitu ya. Kita nggak bicara soal suka atau tidak suka loh, kita bicara soal apa ya, sesuatu pada tempatnya lah kita ya kan, put things on the right place, kira-kira begitu. Kok ini kesannya kuat banget gitu, maksudnya kasusnya luar biasa tapi dia tetap saja di situ. Jadi bandingkan dengan Kapolda sebelumnya. Kalau Bapak tahu Ferdy Sambo melihat sekarang Ferdy Sambo ini bintang 2. Orang lihat ini kuasa banget, udah kayak Kapolri kan. Itulah raja-raja kecil Pak. Kalau kita bicara tentang polisi, ini makanya saya bilang tadi secara normatif atau secara politik. Nah, kalau dilihat dari secara sisi politiknya. Normatif sudah selesai, sekarang politik. Nah, secara politiknya di sini di kepolisian itu terbagi dari beberapa faksi. Jadi selain Listio Sigit sama Ferdy Sambo, ada 2 raja kecil, yaitu Fadil Imran dan Niko Afinta. Kapolda Jatim ya. Iya, dan mereka ini semua adalah mereka jadi naik besar itu di bawah Idam Aziz. Makanya Idam ini sekarang infonya kan sedang dianggap diduga terlibat. Ini yang harus diperhatikan karena kenapa? Informasinya adalah kalau polisi menjadi oknum backingan dari para penjahat, mereka itulah the top money earner-nya di kepolisian, the top money earner. Makanya dikasihlah yang satu memegang Polda Metro, yang satu memegang Jawa Timur, karena itu 2 kota terbesar di Indonesia, dan mereka itu sangat powerful. Jadi sehingga disinilah Kapolri pun belum tentu berani, karena mereka ini adalah Kapolri kecil, Kapolda ini secara politiknya. Jadi mereka ada faksi-faksinya nih. Jadi kalau misalnya dan Godfather-nya kita nggak usah sebut nama ya. Godfather-nya Kapolri sebelumnya gitu ya. Betul. Kalau Kapolri sebelumnya lagi nggak ada kaitannya. Kapolri sebelumnya lagi dia membesarkan lah pasti kan. Jadi kan dia ada regenerasi kan. Oke, menarik ini ya. Itu saya disuruh bilang jangan kalau lagi ngomong jangan disela. Saya harus menyela juga, kalau nggak disela nanti nggak ada remnya lagi. Saya berkepentingan ada remnya ya saudara sekalian ya. Ini saudara terus giliran kita dikriminalkan nggak ada yang bel. Oke ya. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil.
kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.